Kegelapan yang menempel di warung Pak Dharma semakin tebal setiap malam. Laras semakin cemas melihat suaminya yang makin lemah. Napasnya tersengal-sengal dan matanya sering menatap kosong seakan melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pelanggan semakin berkurang dan suasana warung yang dulu hangat kini terasa dingin dan mencekam. Di desa Cendrawasih, suasana pagi selalu dimulai dengan aroma segar tanah basah dan kicauan burung. Di salah satu sudut desa, warung milik Pak Dharma dan istrinya, Laras, telah menjadi pusat perhatian warga. Pecel lele dengan sambal khas, ayam goreng yang renyah di luar namun lembut di dalam, serta lalapan segar membuat setiap pengunjung selalu kembali. Tak hanya soal rasa, keramahan pasangan itu yang tulus membuat pelanggan merasa seperti berada di rumah sendiri. Laras dengan senyumnya yang hangat selalu menyapa setiap orang. Sementara Pak Dharma dengan canda dan sapaan ramah membuat suasana warung terasa hidup dan penuh keakraban. Kabar tentang kelezatan dan keramahan mereka menyebar dengan cepat ke seluruh desa, bahkan ke desa-desa tetangga. Warung Pak Dharma selalu dipenuhi suara riuh gelas, piring, dan tawa pelanggan yang menikmati hidangan. Tak jarang, orang rela menunggu berjam-jam hanya untuk duduk di salah satu bangku kayu sederhana yang mereka miliki. Namun, kesuksesan itu tak sepenuhnya membawa kebahagiaan bagi semua orang. Di seberang jalan, warung milik Bu Ningsih mulai sepi. Dahulu, ia selalu menjadi pilihan utama warga karena lokasinya yang strategis. Kini, suara langkah pengunjung di warungnya semakin jarang terdengar. Meja-meja kayu yang dulu ramai, kini sering kosong. Dan aroma masakan yang dulu menggoda, tidak lagi mampu menarik perhatian seperti sebelumnya. Rasa iri mulai tumbuh perlahan dalam hati Bu Ningsih. Awalnya, ia mencoba menenangkan diri, berpikir, mungkin ini hanya fase biasa. Namun, setiap kali ia melihat warung Pak Dharma dipenuhi pengunjung dan terdengar tawa riang yang mengisi udara, dendamnya semakin menumpuk. Ia merasa tidak adil. Mengapa rasa tulus dan kebaikan hati orang lain bisa membuatnya kehilangan pelanggan, sementara ia sendiri bekerja keras untuk menjaga warungnya. Perasaan itu menumpuk seperti bara yang tak terlihat, siap membakar ketenangan hatinya suatu hari nanti. Perasaan iri itu tidak dibiarkannya begitu saja. Tanpa sadar, emosi negatif yang terus dipelihara mulai memengaruhi lingkungan sekitarnya. Bu Ningsih sering memikirkan warung Pak Dharma dengan rasa benci yang terselubung. Ia menatap setiap keramaian di warung itu dengan tatapan yang menyimpan kemarahan dan keinginan agar semuanya lenyap. Tanpa disadari, energi iri itu memanggil sesuatu yang gelap, seakan ada tangan gaib yang memperhatikan dan menuruti niat buruknya. Tidak lama kemudian, hal-hal aneh mulai terjadi di warung Pak Dharma. Lampu-lampu padam sendiri saat malam tiba, meski listrik stabil. Suara langkah berat terdengar di lantai kayu, tetapi ketika diperiksa, tidak ada siapapun. Piring-piring bergetar dan jatuh tanpa disentuh. Bahkan, beberapa makanan yang sudah matang berubah rasanya menjadi pahit. Pelanggan yang tadinya senang dan riang mulai menghindar, dan kehangatan warung berubah menjadi ketegangan mencekam. Pak Dharma mulai jatuh sakit. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat, dan setiap malam dihantui mimpi buruk. Dalam tidurnya, ia sering mendengar bisikan dari arah dapur, memanggil namanya dengan nada lirih namun menakutkan. Bayangan gelap kerap muncul di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala yang menembus kegelapan. Laras ketakutan,
cemas, dan putus asa. Ia memanggil beberapa orang pintar untuk membantu. Namun, ritual mereka tidak sepenuhnya menyingkirkan kegelapan yang terus menempel di warung. Sementara itu, Bu Ningsih terus menatap warung Pak Dharma dari kejauhan. Ia merasa lega ketika melihat gangguan yang terjadi, seolah dendamnya mulai mengambil bentuk. Setiap kali ia memikirkan rasa iri dan kecewanya, energi gelap itu semakin kuat, terus menghantui keluarga Dharma. Tanpa disadari, niat buruknya telah berubah menjadi kekuatan yang nyata, menciptakan bayangan gelap yang mengekang rejeki dan kesehatan orang lain. Namun, Bu Ningsih tidak pernah menyangka bahwa dendamnya itu akan memunculkan konsekuensi yang jauh lebih besar bagi dirinya sendiri. Kegelapan yang menempel di warung Pak Dharma semakin tebal setiap malam. Laras semakin cemas melihat suaminya yang makin lemah. Napasnya tersengal-sengal, dan matanya sering menatap kosong seakan melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pelanggan semakin berkurang, dan suasana warung yang dulu hangat kini terasa dingin dan mencekam. Suatu malam, saat Laras hampir putus asa, pintu warung terbuka perlahan dan masuk seorang pemuda tampak tenang. Namun, aura misterius menyelubunginya. Namanya Bayu. Ia tersenyum lembut kepada Laras dan Pak Dharma sambil menunduk hormat. "Saya datang untuk membantu," katanya. Suaranya menenangkan namun menimbulkan rasa takjub. Bayu menjelaskan bahwa gangguan yang menimpa warung Pak Dharma bukanlah kebetulan. Energi gelap itu berasal dari iri dan dendam orang lain. Dalam hal ini, dari Bu Ningsih, yang memanggil makhluk gaib tanpa sadar. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan ritual pembersihan menggunakan kemenyan, daun, dan tanah dari tempat asal makhluk itu, bayangan hitam yang mengekang rejeki dan kesehatan Dharma bisa diusir. Laras menatap Bayu dengan harap, sementara Pak Dharma masih lemah di kursi. Bayu menyalakan kemenyan dan menaburkan daun-daun hijau ke lantai, membaca doa-doa dan mantra yang terdengar seperti nyanyian alam. Ruangan mulai bergetar halus, dan bayangan gelap yang selama ini menakutkan perlahan muncul, mengelilingi warung. "Tenang, ini akan segera selesai," kata Bayu, menenangkan Laras yang menahan napas. Bayangan itu mencoba menahan diri, namun kekuatan ritual Bayu jauh lebih kuat. Bayu menegaskan, dendam dan iri memanggil kegelapan, tapi alam akan menyeimbangkan semuanya. Dalam beberapa saat, bayangan hitam itu menjerit, berputar, dan perlahan lenyap ke arah tanah, meninggalkan warung bersih dari kegelapan. Udara menjadi hangat, bau kemenyan menyebar, dan suasana warung kembali damai. Laras memeluk Pak Dharma yang mulai tersenyum lemah, dan keduanya merasakan beban yang menekan selama ini akhirnya terangkat. Di desa Cendrawasih, malam itu terasa berbeda. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Tapi, udara di sekitar warung Pak Dharma berat, seolah ada sesuatu yang menekan. Lampu-lampu di warung berkedip-kedip, piring-piring bergoyang, dan beberapa pelanggan yang berani datang segera pergi dengan wajah pucat. Pak Dharma duduk di kursi, lemah, sementara Laras menepuk pundaknya, berusaha menenangkan. "Mas, aku takut. Aku tidak tahu harus bagaimana," bisik Laras sambil menatap bayangan yang bergerak-gerak di sudut ruangan. Tiba-tiba, pintu terbuka perlahan. Dari kabut yang masuk, muncul sosok Bayu. Tubuhnya ramping, wajah teduh. Namun, aura yang mengelilinginya membuat ruangan terasa hangat, meski kegelapan tetap ada. "Tenang,
Aku di sini untuk membantu. Kegelapan ini bukan dari kalian, tapi dari hati yang iri, kata Bayu. Ia membawa seikat daun hijau dan segumpal tanah. Kebaikan Pak Dharma yang dulu tulus menolong orang asing, itu yang memanggilku ke sini. Kini, aku membalasnya. Laras menyalakan kemenyan di 3 sudut warung. Asapnya mulai menari-nari, membentuk pusaran cahaya keemasan. Bayangan hitam, panjang dan tanpa wajah, muncul dari sudut gelap, menjerit dengan mata merah menyala. Aku berhak, aku harus menetap, aku diberi makan, teriaknya. Bayu menunduk, membaca mantra lembut bercampur doa. Tidak, rezeki ini bukan milikmu. Kembalikan semua yang kamu rampas. Cahaya dari asap kemenyan membungkus bayangan itu, membuatnya berputar, menjerit, dan akhirnya tersedot ke tanah yang ditaburi daun dan tanah suci. Suara desir angin terdengar, kegelapan lenyap, udara kembali sejuk. Sementara itu, di rumah Bu Ningsih, dendamnya sendiri mulai menagih. Tubuhnya panas, kepalanya berdenyut, dan lalat-lalat besar beterbangan di sekelilingnya. Piring-piring jatuh sendiri, suara-suara aneh bergema, dan udara terasa panas menyengat. Bu Ningsih terhuyung, mencoba menahan sakit, namun rasa iri dan dendamnya tetap membara. Beberapa jam kemudian, tubuhnya jatuh lemah di lantai. Mbah Suro, dukun tua yang dipanggil warga, hanya menatap dengan wajah pucat. Yang dikirim sudah menagih, bisiknya. Alam menyeimbangkan sendiri. Dia terkena akibatnya sendiri. Malam itu, Bu Ningsih meninggal, meninggalkan rumah yang sepi dan menyeramkan. Sejak saat itu, sesekali warga yang lewat mengaku mencium aroma panas aneh atau melihat bayangan samar di jendela. Di warung Pak Dharma, suasana kembali normal. Rezeki lancar, pelanggan berdatangan, dan tawar yang memenuhi udara. Namun, aroma cendana samar yang sesekali tercium menjadi pengingat. Bayu masih mengawasi, memastikan kegelapan tidak kembali. Pada malam-malam berikutnya, Laras terkadang melihat bayangan seseorang duduk di pojok warung. Pak Dharma tersenyum. Dia hanya mengingatkan kita untuk bersyukur. Jangan lupa menjaga hati. Beberapa hari kemudian, berita dari desa menyebar. Rumah Bu Ningsih sepi, dianggap angker. Anak-anak yang nekat lewat malam-malam mengaku melihat bayangan perempuan duduk di dalam, menatap dari balik jendela. Desa itu mulai percaya bahwa setiap perbuatan baik atau buruk selalu menemukan jalannya kembali, terkadang melalui cara yang tak bisa dijelaskan. Bayu sendiri perlahan memudar di balik kabut hutan cendrawasih, meninggalkan aroma cendana. Namun, tanda-tanda kehadirannya tetap terasa. Udara di warung menjadi lebih hangat. Makanan terasa lebih lezat. Dan pelanggan kembali dengan senyum riang. Warung Pak Dharma tidak hanya menjadi tempat makan, tapi juga legenda kecil di desa. Tempat yang dijaga oleh makhluk dari dunia lain. Pengingat bahwa berbuat baik akan selalu kembali, dan iri atau dendam akan menimbulkan akibat bagi pelakunya sendiri. Pak Dharma dan Laras pun belajar satu hal penting. Hati yang bersih, niat yang tulus, dan sikap bersyukur adalah benteng terbaik melawan kegelapan. Mereka menjaga warung dengan lebih hati-hati. Tidak hanya menyiapkan hidangan lezat, tapi juga menjaga energi baik yang mengalir di setiap sudut ruangan.